Penghujung tahun 2020 adalah awal dari langkah pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong masuknya investasi dan meningkatkan nilai perekonomian nasional. Dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah secara langsung memangkas rentetan permasalahan yang menjadi penghambat masuknya investasi melalui sistem online single submission berbasis risiko atau OSS RBA. Sejak resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Agustus 2021, sistem OSS berbasis risiko akan memudahkan pengusaha mikro hingga makro untuk mendapatkan izin usaha. Hari ini kita meluncurkan online single submission OSS berbasis risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa izin. Risiko menengah, perizinan berusaha berupa sertifikat standar. Dan risiko rendah, perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau nomor induk berusaha dari OSS. Hal ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Selain itu, penerapan tata ruang yang semakin besar dalam Undang-Undang Cipta Kerja membuat peranan penting bagi KKPR untuk menjadi salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR merupakan kesesuaian dari rencana lokasi kegiatan dengan RDTR. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam proses izin usaha, setelah mendapatkan nomor izin berusaha, pemohon perizinan berusaha wajib menginput rencana usaha yang meliputi koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang, informasi penguasaan tanah, informasi jenis usaha, rencana jumlah lantai bangunan, dan rencana luas lantai bangunan. Setelah itu, sistem akan melakukan penilaian KKPR secara otomatis. Proses penerbitan konfirmasi KKPR paling lama hanya memakan waktu 1 kali 24 jam jika pemohon izin usaha mengajukan permohonan izin kegiatan usaha di lokasi yang sudah memiliki RDTR. Namun jika lokasi yang diajukan izin usahanya belum memiliki RDTR, maka akan diterbitkan persetujuan KKPR oleh Menteri atau Kepala Daerah melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang dalam 20 hari. Forum Penataan Ruang merupakan forum yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri atau Kepala Daerah terkait persetujuan KKPR yang terdiri dari 5 unsur, yakni instansi pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. Forum yang dibentuk oleh menteri atau kepala daerah ini juga dapat memberikan pertimbangan terkait peninjauan kembali atau revisi RDTR dan keanggotaannya yang berlaku selama 5 tahun. Mirip sama TKPRD, terus ketuanya kita minta juga sekretaris daerah. Jadi sini kita sudah sinkronkan dengan dalam negeri, Dirjen Bangda, sudah menyepakati, kita langsung sekarang pindah ke forum tata ruang, ya, bukan TKPRD lagi, supaya lebih inklusif. Jadi tata ruang itu bukan disusun, bukan diketahui oleh OPD saja, tapi juga oleh wakil masyarakat, wakil akademisi, wakil asosiasi perencanaan. Dalam rangka peningkatan kualitas RDTR, termasuk revisi RDTR akibat adanya dinamika pembangunan, Direktorat Jenderal Tata Ruang menghadirkan aplikasi RDTR Real Time yang mampu mengolah data RDTR untuk menghasilkan simulasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang serta dampak terhadap lingkungan. Hasil analisis tersebut dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Forum Penataan Ruang untuk melakukan revisi RDTR. RDTR Real Time juga dapat menjadi acuan utama dalam rapat pengambilan keputusan revisi RDTR yang menyesuaikan dengan asas pembangunan berkelanjutan.
Simulasi dampak pembangunan dan modul pengujian adalah modul yang dapat digunakan oleh pengguna setelah memasukkan username dan password. Modul pengujian RDTR ini digunakan untuk melihat nilai KDB dan tinggi bangunan yang ditetapkan dalam suatu RDTR yang sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang telah disusun. Sementara simulasi dampak pembangunan dapat memproyeksikan pertumbuhan dampak tersebut dalam 5 tahun ke depan pada aspek kemacetan, air bersih, persampahan, banjir, lantai bangunan, dan ketinggian bangunan maksimal. Simulasi dampak pembangunan dapat dilakukan pada lahan yang sudah terbangun maupun yang belum terbangun. Sistem akan secara otomatis menjalankan analisis, dan hasil analisis akan muncul dengan cepat serta akurat. Direktorat Jenderal Tata Ruang juga berkomitmen untuk terus menciptakan terobosan-terobosan baru melalui penggunaan teknologi, terutama untuk menciptakan tata ruang yang adaptif terhadap dinamisnya perkembangan wilayah, serta responsif menjawab tantangan pemanfaatan ruang ke depan. Tata ruang, pintu masuk terbaik bagi investasi, menuju negeri adil, makmur, dan sejahtera.